Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan terkait reseptor dan efektor. Nah, sebelumnya, sebagai organisme hidup, hewan harus memiliki kemampuan menanggapi rangsang. Apa sih itu rangsang? Rangsang adalah sebuah informasi yang dapat diterima hewan, baik dari lingkungan luar maupun dalam tubuh. Seperti apa rangsang dari luar? Nah, rangsang dari luar bisa berupa salinitas atau kadar garam, lalu ada suhu udara, kelembapan, dan cahaya. Sedangkan rangsang dari dalam yaitu suhu tubuh, keasaman, keasaman atau pH, darah atau cairan tubuh, lalu ada kadar gula darah, kadar kalsium dalam darah. Nah, agar hewan dapat menerima rangsang dan menghasilkan tanggapan dengan baik, dibutuhkan adanya reseptor dan efektor. Reseptor adalah alat penerima rangsang pada hewan, sedangkan efektor adalah alat penghasil tanggapan pada hewan. Nah, pada umumnya reseptor ini bekerja secara khusus, artinya respon tertentu hanya akan menerima rangsangan tertentu. Jadi, dalam satu individu hewan dapat ditentukan berbagai macam reseptor. Adapun reseptor dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pengelompokan reseptor berdasarkan struktur. Nah, pengelompokan reseptor berdasarkan struktur dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reseptor saraf dan reseptor bukan saraf. Reseptor saraf strukturnya paling sederhana hanya berupa ujung dendrit dari suatu sel saraf, tidak memiliki selubung mielin, lalu dapat ditemukan pada reseptor nyeri atau nociceptor. Sedangkan reseptor bukan saraf merupakan reseptor yang strukturnya lebih rumit, dapat ditemukan dalam organ pendengaran vertebrata berupa sel rambut dan pada organ penglihatan, yaitu berupa sel batang dan kerucut. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan reseptor berdasarkan jenis rangsang yang diterima. Ada beberapa jenis rangsang yang diterima. Yang pertama yaitu ada kemoreseptor, peka terhadap rangsang kimia, lalu ada termoreseptor, peka terhadap rangsangan suhu, lalu ada mekanoreseptor, artinya peka terhadap rangsang mekanik, lalu ada fotoreseptor, peka terhadap rangsang cahaya. Selanjutnya ada magnetoreseptor, yaitu peka terhadap rangsang medan magnet. Dan yang terakhir yaitu ada elektroreseptor, peka terhadap rangsang medan listrik. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan reseptor berdasarkan lokasi sumber rangsang yang diterima. Berdasarkan lokasi sumber rangsang yang diterima, terbagi menjadi dua, yaitu introreseptor dan eksteroreseptor. Interoreseptor artinya reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari dalam tubuh hewan. Contohnya yaitu kemoreseptor untuk memantau pH, kadar gula, kadar kalsium dalam cairan tubuh. Lalu ada eksteroreseptor. Nah, eksteroreseptor ini berfungsi untuk menerima rangsang dari lingkungan luar tubuh hewan. Contohnya yaitu gelombang suara pada alat pendengaran dan reseptor cahaya yaitu berupa mata. Fisiologi reseptor. Nah, jadi reseptor itu biasanya berhubungan dengan saraf sensorik,
Lalu reseptor juga bertugas sebagai transducer atau pengubah energi. Contohnya itu energi diubah menjadi energi listrik atau yang disebut juga dengan perubahan elektrokimia, lalu timbullah potensial aksi. Nah, lalu ada reseptor menerima rangsang, membran reseptor akan mengalami serangkaian peristiwa sehingga menimbulkan potensial aksi, atau disebut juga dengan potensial reseptor atau potensial lokal, yang akan menjalar ke bagian yang lain. Lalu jika rangsang yang menerima reseptor cukup kuat, potensial reseptor yang timbul akan lebih besar. Lalu potensial aksi akan menyebar ke membran di sebelahnya hingga ke sel saraf aferen atau ke membran sel berikutnya. Nah, potensial aksi ini dinamakan dengan potensial generator. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya yaitu mengenai penerimaan rangsang oleh reseptor. Yang pertama, penerimaan rangsangan kimia oleh kemoreseptor. Dalam penerimaan rangsang kimia atau kemoresepsi, terjadi interaksi antara bahan kimia dengan kemoreseptor, membentuk kompleks bahan kimia atau kemoreseptor. Kompleks tersebut membentuk potensial regenerator, kemudian potensial aksi pada sel saraf sensori ke sel berikutnya. Selanjutnya, tanggapan. Kemoreseptor pada invertebrata, contohnya insekta, terdapat di mulut, antena, dan kaki. Kemoreseptor ini berupa rambut atau duri sensoris yang kaku, ukuran panjang dan ujungnya terbuka ke lingkungan luar. Rambut sensori pada insekta memiliki susunan yang khas dengan 5 buah neuron di bagian dasar yang berfungsi sebagai kemoreseptor. 1 reseptor untuk gula, 1 untuk air, 1 atau 2 untuk garam atau senyawa lain. Ini merupakan susunan reseptor di dalam rambut sensori pada proboscis atau belalai. Terdapat kitin, rambut sensor kimia, serabut taktil, trakteola, inti sel saraf sensoris, akson sel saraf sensoris. Kemoreseptor yang terdapat pada semua hewan adalah reseptor pengecap, terutama untuk pengecap rasa pahit. Kemampuan mengecap rasa pahit menunjukkan fungsi protektif karena rasa pahit dianggap sebagai pengingat adanya ancaman senyawa toksik potensial. Kemoresepsi juga penting untuk memantau kadar oksigen dan karbon dioksida dalam cairan tubuh serta untuk menerima rangsang feromon. Ini merupakan contoh hewan Bombimori jantan dapat menerima rangsang kimia berupa feromon sebagai sinyal ketertarikannya terhadap hewan betina. Selanjutnya yaitu penerimaan rangsang mekanik oleh mekanoreseptor. Proses penerimaan rangsang mekanik oleh mekanoreseptor dinamakan mekanoresepsi. Mekanisme sederhana yang diusulkan untuk menjelaskan mekanoresepsi adalah sebagai berikut. Nah, di dalam sel, ketika istirahat, pintu ion Na+ pada membran mekanoreseptor masih dalam keadaan tertutup. Rangsang mekanik yang menekan reseptor menyebabkan membran mekanoreseptor merenggang. Nah, perenggangan tersebut, membran mekanoreseptor menimbulkan perubahan terkonfirmasi protein penyusun ion Na+. Pintu ion Na+ terbuka dan diikuti terjadinya perubahan elektrokimia yang mendepolarisasi mekanoreseptor. Mekanoresepsi dapat terjadi pada vertebrata maupun invertebrata. Mekanoreseptor pada permukaan tubuhnya yang dapat memberikan informasi mengenai arah angin, orientasi tubuh saat berada di dalam ruangan, serta kecepatan gerakan dan suara. Pada vertebrata, mekanoreseptor misalnya terdapat pada alat pendengaran dan organ keseimbangan serta proses ekolokasi pada kelawar, burung yang tinggal di gua, ikan paus, serta lumba-lumba. Mekanoreseptor ini juga terdapat pada vertebrata yaitu gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai gerakan tubuh dan berbagai gerakan benda lain yang ada di dekatnya. Ini merupakan contoh mekanoreseptor yang terjadi pada hewan vertebrata yaitu pada ikan terdapat gurat sisi. Penerimaan rangsang suhu termoreseptor.
Nah, pada hewan, termoresepsi adalah proses mengenali suhu tinggi dan suhu rendah serta perubahan suhu lingkungan. Proses ini sangat vital bagi hewan karena perubahan suhu akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Nah, pada insekta, termoreseptor terdapat pada antena dan kaki berguna untuk memantau suhu di udara dan di tanah. Pada mamalia, termoreseptor terdapat di kulit dan hipotalamus untuk memantau suhu tubuh dalam perifer dan pusat tubuh. Selanjutnya yaitu penerimaan rangsangan cahaya oleh fotoreseptor. Struktur fotoreseptor bervariasi dari yang paling sederhana yang berupa eye spot pada Euglena sehingga struktur yang rumit pada vertebrata. Sel fotoreseptor pada vertebrata mempunyai banyak lipatan dan mengandung pigmen, umumnya yaitu rodopsin. Rodopsin ini akan berubah jika ada cahaya yang mengenai sel tersebut. Nah, perubahannya akan membawa sel keadaan terdepolarisasi. Nah, contohnya pada cacing pipi, fotoreseptor terdapat pada sepasang mata yang membentuk mangkuk. Apabila diberi rangsangan cahaya, maka cacing pipi akan bergerak menghindarinya dan berusaha untuk mencari daerah yang gelap, guna untuk memperkecil resiko tertangkap predator. Fotoreseptor yang sangat unik dapat ditemukan pada mata arthropoda, insekta, krustasea, dan laba-laba yang memiliki susunan mata majemuk. Nah, pada hewan ini, mata tersusun atas jumlah unit optik yang lebih kecil atau omatidia. Nah, pada vertebrata dan moluska jenis Cephalopoda mempunyai mata vesikuler yang dilengkapi oleh retina. Burung dan mamalia memiliki lensa mata yang khas yang dapat berubah membentuk sehingga bayangan benda dapat terfokus pada retina. Ini merupakan fotoreseptor pada insekta, yaitu mata majemuk, contohnya pada lalat. Terdapat sel-sel pigmen primer, lensa, kristal kerucut, sel-sel retinula, rabaton, sel-sel pigmen sekunder, akson, dan terdapat struktur omtidium, terdapat kornea, kristal kerucut, sel-sel iris atas, sel-sel matriks, sel-sel iris bagian bawah, dan sel-sel sensori lainnya. Selanjutnya yaitu penerimaan rangsangan listrik oleh elektroreseptor. Nah, contohnya ikan hiu, ikan pari, dan ikan berkumis sejenis lele dapat mendeteksi medan elektrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan elektrik tersebut dihasilkan oleh aktivitas otot yang berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan. Elektroreseptor pada hewan misalnya reseptor pada gulat sisi dan ampula, progemi pada ikan hiu dan pari. Pada beberapa ikan dengan organ elektroreseptor terspesialisasi. Elektroresepsi juga digunakan sebagai sensor lokasi objek aktif dan komunikasi sosial. Beberapa jenis ikan membangkitkan arus listrik dan menggunakan elektroreseptor untuk menemukan letak benda, misalnya mangsa yang mengganggu arus tersebut. Platypus sejenis mamalia monoterma yang memiliki elektroreseptor di paruhnya yang barangkali mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh otot-otot krustasea, katak ikan kecil, dan mangsa-mangsa lainnya. Ini merupakan contoh elektroreseptor pada platypus terdapat dalam paruhnya. Selanjutnya, penerimaan rangsangan medan magnet oleh magnetoreseptor. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnetik di bumi. Kemampuan ini bermanfaat dalam navigasi yang memungkinkan hewan mengenali sumbu utara dan selatan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ini adalah lebah madu dengan menggunakan medan magnet untuk berkomunikasi. Ketika terbang dari sarangnya dan menemukan sumber makanan yang baru, lebah menyampaikan informasi tentang arah dan sumber makanan tersebut kepada lebah lainnya dengan cara menunjukkan tarian tertentu. Dalam tariannya, lebah membentuk sudut tertentu antara sumber makanan dan matahari untuk menunjukkan apakah makanan terletak pada arah menjauhi atau mendekati matahari. Pada hewan lain mampu menggunakan medan magnet untuk kembali ke sarangnya, yaitu burung. Mekanisme yang menyebabkan hewan dapat menerima rangsang medan magnet belum diketahui jelas. Namun, telah diketahui bahwa dalam tubuh beberapa jenis lebah madu, burung yang terkandung substansi magnetik yang disebut juga magnetik yang terletak di dekat permukaan otak. Ini merupakan anatomi dari burung yang memiliki medan magnet di permukaan otaknya. Berikutnya yaitu efektor dan cara kerjanya. Beberapa jenis hewan itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tanggapan berupa perubahan warna kulit, misalnya pada cumi-cumi, oktopus, bunglon, katak, maupun ular. Lalu perubahan warna tersebut dilakukan untuk menyamar atau berkomunikasi dengan hewan lainnya. Perubahan warna ini ditunjukkan kepada hewan lain yang satu spesies, misalkan untuk proses mating atau mating.
kepada hewan dari spesies lain, misalnya untuk mengelabui musuh dan untuk pamer kekuatan. Kemudian, semua sel hewan pada dasarnya itu merupakan struktur yang dinamis dengan organel dan substansi lain yang terus bergerak. Nah, pergerakan dalam sel ini dapat terjadi karena adanya rangka sel berupa sitoskeleton. Pergerakan intrasel ini bisa diamati pada hampir semua sel, misalnya sel saraf. Dalam sel saraf ini biasanya terjadi pergerakan atau aliran sitoplasma beserta dengan sejumlah besar vesikel yang berisi neuron transmitter. Aliran sitoplasma tersebut ini sangat berguna untuk membawa neuron transmitter yang disintesis atau yang dihasilkan di badan sel, kemudian diangkut menuju akson untuk melakukan transmisi sinaptik. Aliran sitoplasma tersebut juga terdapat pada pergerakan amoeba. Kemudian berikutnya tanggapan berupa pergerakan amoeboid. Pergerakan amoeboid ini merupakan pergerakan khas baik pada hewan yang uniseluler misalkan pada amoeba, serta juga pada sel hewan multiseluler. Pada hewan multiseluler, gerak amoeboid ini terjadi pada sel darah putih ketika meninggalkan darah dan masuk ke dalam jaringan yang mengalami radang atau ketika terluka. Gerakan amoeboid ini pada hewan amoeba misalnya terjadi dengan membentuk kaki semu atau pseudopodia. Kemudian mekanisme pembentukan kaki semu ini diduga berkaitan dengan adanya perubahan fase pada gel sol pada sitoplasmanya. Selanjutnya pada pergerakan otot berupa peran dari aktin dan juga miosin secara teratur. Biasanya itu terjadi pada otot rangka sehingga dapat menghasilkan kekuatan yang besar. Contohnya pada invertebrata seperti Annelida, cacing, moluska, seperti Pakicot juga arthropoda, terdapat otot lurik untuk melakukan gerakan yang kuat seperti terbang dan berpindah tempat, dan juga otot polos untuk melakukan kontraksi terus-menerus. Dan juga ada juga pada cacing ini melakukan gerakan hidrostatik, yaitu menggunakan otot perutnya untuk melakukan pergerakan seperti berjalan atau berpindah tempat dari yang rendah ke tinggi dan juga sebaliknya. Kemudian pada vertebrata ini terdapat otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung yang bersifat khusus, tidak seperti pada vertebrata. Kemudian untuk mekanisme kontraksi ototnya, yang pertama dengan pembentukan arus listrik yang dapat terjadi pada semua reseptor, tetapi pelepasan arus listrik ini hanya ditemukan pada beberapa jenis ikan. Arus listrik pada ikan ini dihasilkan oleh organ elektrik yang berfungsi untuk keperluan orientasi, komunikasi, serta interaksi antara hewan akuatik tertentu. Organ elektrik yang paling terkenal terdapat pada belut listrik yang ada di Sungai Nil. Apabila merasa terancam, ia akan melepaskan arus listrik yang besarnya itu hampir sama dengan ukuran tubuh manusia. Kemudian, pelepasan arus listrik tersebut juga dilakukan untuk melakukan pergerakan khusus yang mempertemukan antara daerah kepala dan juga ekor. Dengan gerakan tersebut, yang bermuatan listrik positif dan juga negatif akan menyebabkan pelepasan arus listrik ke lingkungan. Besarnya arus listrik ini ditimbulkan oleh organ elektrik yang dapat bervariasi tergantung pada jenis ikannya.
serta plak dan juga keadaan lingkungan hewan tersebut. Terima kasih untuk rekan saya yang telah menjelaskan materi yang sebelumnya. Selanjutnya itu terkait rangka dan perannya dalam pergerakan. Rangka ini sangat penting bagi hewan. Nah, rangka dan perannya dalam pergerakan. Rangka ini berfungsi sebagai tempat tumpuan atau penahan tarikan otot pada vertebrata, pada umumnya berupa tulang dan tulang rawan. Nah, pada vertebrata, tulang juga berfungsi sebagai rangka tubuh atau skeleton yang memperkuat dan memantapkan bentuk tubuh serta melindungi organ-organ dalam yang lunak. Contohnya pada vertebrata yaitu ada kucing dan lain-lain. Nah, pada invertebrata misalnya Annelida, skeleton tidak berupa tulang tetapi berupa substrat atau cairan yang akan bergerak ketika menahan tarikan otot. Contohnya yaitu pada cacing. Nah, sistem skeleton atau rangka pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangka hidrostatik, rangka luar, dan rangka dalam. Nah, yang pertama yaitu ada rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik ini merupakan rangka yang tekanan cairan. Rangka hidrostatik ini merupakan rangka hidrostatik ini merupakan tekanan cairan yang terdapat dalam suatu ruang yang dibalut oleh rangkaian otot dalam organisme tertentu. Contoh rangka hidrostatik yaitu ubur-ubur dan cacing tanah. Nah, selanjutnya yaitu rangka luar. Rangka luar adalah rangka yang melindungi jaringan lunak dan berada di luar tubuh. Contohnya yaitu pada kerang, kepiting, keong. Nah, pada hewan-hewan ini rangka luarnya itu cukup keras. Nah, selanjutnya yaitu rangka dalam. Rangka dalam adalah rangka yang berada di dalam jaringan lunak seperti otot dan kulit. Contoh rangka dalam pada hewan vertebrata dan manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.